sudah 12 perusahaan Amerika Serikat mendirikan data center di Indonesia. Jadi artinya mereka juga sudah comply dengan regulasi yang diminta oleh Indonesia, yaitu mulai dari AWS, Amazon Web Service itu ada di Jawa Barat, kemudian Microsoft juga sudah ada, Equinix itu di Jakarta juga sudah ada, itu untuk colocation, ada Edge Connect di Jawa Barat, Oracle sedang bicara di Batam, itu juga sekarang kolokasi di Day One, tetapi mereka akan ekspansi yang mereplikasi yang ada di Johor. Jadi mereka menargetkan investasi bisa sampai dengan 6 miliar dolar. Kemudian juga terkait dengan kolokasi bersama digital infrastructure, Google Cloud dengan data center, Wowrek di Jakarta, kemudian ada Cloudflare, kemudian Braze, adapun Anaplan Unlimited. Ini seluruhnya bekerja sama dengan AWS. Bahkan kalau kita lihat di Nongsa Digital Park itu sudah ada AI data center itu GDS. Jadi artinya di situ kita sudah berbicara mengenai cross border data secara dengan protokol tertentu dan dengan negara yang kita anggap reliable ataupun trusted partner istilahnya. Dan ASEAN sudah mendorong yang namanya DEFA, Digital Economic Framework Agreement. Nah, salah satu kan juga mengenai payment system. Nah, payment system yang termasuk di dalamnya KRIS itu pasti ada cross border data karena untuk mencegah fraud. Nah, itu menjadi penting agar tidak terjadi fraud untuk small and medium enterprise commerce trading. Nah, kemudian juga terkait dengan lokal konten ataupun TKDN, ini terbatas pada produk telecommunication, information dan communication, data center, alat kesehatan, dan tetap memenuhi peraturan import yang dilakukan oleh Kementerian Teknis. Dan juga terkait dengan pengakuan terhadap sertifikasi daripada otoritas pengobatan atau kesehatan atau FDA. Nah, ini pernah kita lakukan terkait mekanisme ini pada saat COVID. Kita bisa menerima vaksin yang dikeluarkan oleh negara lain, negara barat seperti mulai dari AstraZeneca sampai Pfizer berbasis kepada FDA masing-masing yang langsung dengan protokol WHO, BPOM bisa menerima dan distribusikan kepada masyarakat. Kemudian terkait dengan industrial komoditas, jadi kita bicara critical mineral itu bagian dari industrial komoditas. Jadi formatnya bukan ore tetapi sebagai industrial product. Dan ini sudah dilakukan oleh Amerika sejak tahun 1967. Oleh karena itu Pak Presiden Amerika menyebut Indonesia kuat di koper karena itu dilakukan mulai sejak Freeport, di mana itu berubah menjadi katode daripada tembaga. Nah, itulah yang diperdagangkan adalah proses daripada critical mineral. Dan selanjutnya juga sudah ada pembicaraan antara Danantara dengan Development Finance Corporation untuk membiayai investasi ekosistem di bidang mineral kritis. Artinya Indonesia terbuka terhadap investasi karena investasi dari manapun itu kita terbuka, termasuk dari Amerika Serikat, dan itu juga kemarin yang diminta oleh EU, di mana EU juga mendapatkan akses melalui perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Prancis misalnya seperti Eramet, itu sama dengan seperti Amerika dengan Freeport-nya. Kemudian terkait dengan import pangan, kita ketahui yang kita import adalah yang tidak diproduksi, kedelai, gandum, dan kapas. Dan kedelai dan gandum ini berpengaruh terhadap inflasi volatile food. Sehingga dengan wheat yang stabil, kita melihat salah satu dari roti maupun noodles atau bakmi, itu menjadi salah satu komoditas pangan yang selama ini berkontribusi juga membuat volatile food kita stabil.
Kemudian terkait dengan neraca komoditas, kita sudah sampaikan bahwa neraca komoditas bukan pembatasan import, tetapi itu lebih kepada data dari supply dan demand. Dan ini tidak ada pembatasan melalui neraca komoditas. Dan kita juga ketahui bahwa saat sekarang Amerika salah satu mitra utama ekspor utama kita, mitra dagang, yaitu kita bangsa ekspor adalah 11,22%. Kemudian juga untuk penanaman modal itu top 5 di tahun lalu sampai dengan 3,7 miliar. Namun dengan di saat yang sama Amerika Serikat juga komit untuk invest di Indonesia. Seperti contohnya ExxonMobil, dia sedang berbicara dengan Indonesia untuk membangun carbon capture and storage nilainya 10 miliar dolar. Kemudian tadi saya sudah sampaikan Oracle masih berbicara untuk investasi di sekitar 6 miliar US dollar. Microsoft juga akan membangun infrastruktur cloud dan AI, nilainya juga 1,7 miliar dolar. Kemudian Amazon akan memperkuat pengembangan AI dan cloud, juga besarnya 5 miliar dolar. General Electric dari GE Healthcare itu bekerja sama dengan Kalbe akan membuat CT scan pertama, pabriknya di Jawa Barat. Tahap awal akan invest 178 miliar, sehingga apa yang dilakukan pemerintah dengan kerjasama dengan Amerika adalah menjaga keseimbangan internal dan eksternal agar neraca perdagangan terjaga dan momentum ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bisa terjamin. Seperti kita ketahui, kalau 32% artinya tidak ada dagang. Kalau 32% sama dengan dalam tanda petik embargo dagang, dan itu 1 juta pekerja di sektor padat karya itu bisa terkena hal yang tidak kita inginkan. Karena kita harus mencari pasar baru yang 11% itu. Untuk mencari pangsa pasar baru yang 11% itu bukan sesuatu langkah yang seperti tinggal membalik tapak tangan. Nah, Indonesia sendiri berharap perjanjian dengan Amerika akan meningkatkan daya saing, meningkatkan inovasi, karena itu yang akan diberikan oleh Amerika. Kemudian R&D, capacity building, mendorong perkembangan digital ekonomi, seperti tadi komitmen beberapa perusahaan Amerika untuk invest di Indonesia di data center, dan itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia, serta mendorong peningkatan logistik interkoneksi antar pulau. Tentu interkoneksi antar pulau kita memerlukan banyak pesawat, dan tentu salah satu selain yang bisa disediakan salah satunya dari Boeing agar kargo juga bisa berjalan. Dan tentunya trade ini akan diikuti oleh investasi. Jadi trade, investasi, services, dan jasa keuangan ini yang menjadi objektif Bapak Presiden, Pak Prabowo, mengapa beliau memutuskan dengan Presiden Trump menjadi salah satu yang terendah bagi negara yang Amerikanya defisit. Kalau negara Amerikanya tidak defisit, itu negara yang sudah kena FTA, sudah punya perjanjian seperti Singapura dan Australia yang diberikan 10, kemudian belum bergerak sampai dengan saat ini. Demikian, sudah cukup jelas?